untuk membangun desanya masing-masing itu supaya apa? Seberat apapun pekerjaan itu akan menjadi ringan, karena yang penting kita bahagia melihat orang bahagia kan. Kalau masyarakat kita makmur, kita juga ikut bahagia itu kan, maka kita juga akan mudah bahagia akhirnya. Dan Mas Robert ini yang dampingi di Warung Ring berapa tahun ya? Mas Robert berapa tahun Mas? Aku 3 tahun. 3 tahun. Ya, termasuk ini waktunya naik ini ya. wah iya ini harus diapresiasi. Kinerja selama ini kan memang sangat membantu kita bersinergi dengan saya, akhirnya saya bisa muncul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa, sahabat desa. Pada sore hari ini kita sedang berkumpul bersama sahabat-sahabat pendamping desa Kecamatan Kedomring, Kabupaten Lamongan, dan juga Bapak Sekdes Warung Ring Kecamatan Kedomring, Kabupaten Lamongan, yang dulunya adalah salah satu dari mitra kita, yakni pendamping lokal desa yang ada di Kecamatan Kedomring. Kemudian pada tahun berapa ya? 2018 beliaunya ikut kontestasi atau ikut pilihan tes menjadi sekretaris desa, dan alhamdulillah alumni dari pendamping lokal desa kemudian dilantik menjadi sekretaris desa. Lah, pada sore hari ini saya pengen mendengarkan cerita bagaimana prosesnya kemarin itu, habis anggaran berapa kok bisa jadi sekdes, atau kemudian karena pengalaman beliaunya yang kemudian menjadi semangat bagi para pendamping yang lainnya. Jadi pada tahun 2018 banyak pendamping desa yang berlomba-lomba ikut serta dalam kontestasi tes rekrutmen perangkat desa. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus. Dulunya saya kenal itu saat saya menjadi pendamping desa di Kecamatan Lamongan. Nah, ke rumah saya maghrib-maghrib belajar. Itu pengen belajar Sisquides. Saya hari ini kalah howo karena beliaunya adalah sekretaris desa. Maka saya berniat untuk belajar bagaimana sih kemudian rasanya menjadi sekdes dengan menjadi pendamping lokal desa. Kalau menjadi pendamping desa, kita mendampingi desa di luar pemerintahan desa. Terus hari ini Pak Agus langsung masuk di lingkaran pemerintah desa. Perubahan-perubahan apa saja yang sudah dilakukan? Karena saya melihat ini ya kok balai desa ini kate digawe kerajaan, tapi ya ini barangkali itu menjadi capaian dari Pak Sekdes. Mungkin ya. Monggo Pak Agus. Dari mana dulu Mas ini? Dari waktu saya menjadi PLD dulu. Iya, mungkin bisa bercerita ya. Di saat menjadi PLD ya. Ini apa yang didapat, gak enak piye, terus kemudian kok bisa berubah pikiran menjadi sekdes gitu. Monggo. Sebenarnya dulu kan saya sudah lama terjun di desa itu. Pertama ya jadi 2007 itu saya ngelola Karang Taruna. Karang Taruna. Dulu memang saya orang perantauan Mas. Ya. Jadi saya merantau lama nggak pernah pulang. Setelah 2007 itu saya pulang. Terus saya melihat tuh banyak pemuda-pemuda itu kok di setiap lorong, setiap perempatan itu banyak yang minum. Jadi saya kan miris. Terakhir saya kumpulkan teman-teman pemuda di desa saya, terus saya ajak rembukan, rundingan, saya musyawarah di balai desa, saya undang semua, terus saya ajak untuk mendirikan Karang Taruna. Kebetulan dulu itu belum ada Karang Taruna, mungkin dulu sudah ada tapi mati suri atau gimana, tapi kita bentuk lagi yang baru dengan kepengurusan yang baru. Setelah itu kita musyawarah, akhirnya kita sepakat mendirikan Karang Taruna dengan beberapa komitmen. Bahwa pertama, komitmen saya itu dulu pemuda kan kita nggak mungkin nyuruh langsung berhenti minum. Iya. Boleh minum, tapi jangan di desa. Maksudnya jangan di lingkup desa, di luar untuk tahun pertama. Alhamdulillah bisa jalan. Setelah itu tahun berikutnya bisa berhenti Mas. Alhamdulillah bisa berhenti. Dan di situ kegiatan-kegiatan kita itu alhamdulillah juga banyak yang seneng musik. Itu dulu kan ada gitar-gitar bolong. Oh ya.
gitar biasa itu, gitar yang bolong itu saya buatkan spool. Akhirnya kan menjadi elektrik. Terus saya waktu itu minta sama Pak Kades yang dulu, minta salah satu ruangan untuk ruangannya Karang Taruna, kantor Karang Taruna lah. Jadi untuk workshopnya, pokoknya gimana nanti teman-teman Karang Taruna itu punya tempat privasi sendiri, dan nanti bisa pengelolaannya itu biar teman-teman sendiri gitu. Ya yang seneng gambar ya, ruangan itu digambar, dibikin dicoret-coret lah, monggo kita memberi kebiasaan. Yang penting itu masih dalam kategori positif. Nah itu yang seneng musik, kita buatkan musik, kita belikan ke Timpung. Akhirnya kita punya grup orkes kecil ya, cuman untuk konsumsi sendiri. Nah, terus yang minat sablon, kebetulan saya juga bisa nyablon, saya ajarin nyablon. Terus kebetulan kan sini kan masyarakat petani. Nah, pemuda-pemuda yang biasanya itu istilah di sini kan mereman. Nah, jadi para petani itu yang butuh tenaga Karang Taruna biasanya langsung ke balai desa. Misalkan nyangi tanah, nyangi padi ngelanda istilahnya, ngelanda, ngarit pari. Itu biasanya langsung ke balai desa. Terus saya butuh 6 orang, misalkan saya butuh 4 orang yang untuk tenaga ngelanda atau ngarit. Nah, akhirnya saya koordinasi sama teman-teman, siapa yang hari misalkan hari Senin nganggur, ini ada job ngarit pari, misalkan. Terus akhirnya saya yang koordinir, gitu. Saya koordinir. Jadi pemborongnya. Tapi kita nggak ngambil untung. Terus misalkan ono borong ngadai awu, misalkan ada, pernah kita borong ngadai awu juga pernah. Terus ada sebagian hasilnya kalau borongan kan kita kerja bareng-bareng, itu kita sisakan untuk kas. Kalau kita butuh alat musik apa gitu, kita biasanya kalau ketimpungnya sudah rusak, kita belikan ketimpung supaya nanti kegiatan bermusik itu tetap jalan. Nah, setelah itu perdana kita mengadakan kegiatan show orkes pernah waktu Sedekah Bumi. Tapi alat-alatnya kita sewa, Mas. Kita sewa sambil kita buat bazar. Kita bazar sekaligus kita kasih hiburan musik ya dari teman-teman kita sendiri, personelnya. Jadi teman-teman yang megang alat musik, jadi yang bermain, yang nyanyi itu teman-teman Karang Taruna. Jadi alhamdulillah waktu itu profit, kita untung lumayan. Itu yang kemudian menjadi semangat awal berkecimpung di desa. Betul. Nah, terkait awal kemudian mengabdi desa, artinya berdesa itu kapan? Nah, setelah itu Pak Kepala Desa itu melihat saya, terus saya waktu itu ada program PNPM. PNPM. Saya dijadikan TPK, ketua itu Timlak. Terus habis itu saya di situ. Nah, 2014 itu saya jadi TPK. Terus pengakhiran PNPM ada rekrutmen PLD dan PD. Terus saya ikut daftar. Dan waktu itu jujur saya nggak punya jaringan link dan kawan-kawan nol, karena lillahi ta'ala. Setelah itu waktu itu ada kayak sertifikat bla bla bla. Saya itu kan nggak punya. Akhirnya saya minta kepada Pak Kades surat keterangan, Pak Kades KPMD. Pokoknya gimana saya ini memang kenyataannya kan sekarang saya aktif. Terus Pak Kades akhirnya membuatkan itu sebagai itu saya lampirkan di lamaran saya surat keterangan dari Pak Kades bahwa saya memang aktif di pemberdayaan di kegiatan desa. Itu saya memang aktif dari 2007. Alhamdulillah, Mas, tes pertama tes administrasi lolos, setelah itu tes kedua juga lolos, alhamdulillah. Terakhirnya saya terjun di PLD. Nah, dari PLD itu memang awal mula saya dapat banyak ilmu, Mas, banyak teman, banyak koneksi, wah pokoknya luar biasa lah, menguasai. Alhamdulillah akhirnya saya bisa belajar banyak lah, terutama waktu saya masih ingat betul waktu pratugas di akhir 2015 saya punya, boleh saya sebut? Ya boleh. Pak Tris itu orang yang berperan penting di dalam Pak Tris mindset saya itu. Beliaulah yang tadi yang mendoktrin mitra saya gimana kita bisa berdesa, gimana kita menjadi pemuda yang benar-benar bisa berperan di desa gitu, bisa memberi kontribusi ke desa. Itu Pak Tris itu alhamdulillah saya waktu itu dipertemukan sama Pak Tris, akhirnya wah luar biasa lah. Itu wah
Pokoknya enak orangnya ya. nah, saya banyak ilmu banyak dari Pak Tris itu. Selain saya didoktrin lah, istilahnya saya didoktrin sehingga saya punya kesadaran, oh ya, saya akan lebih menjadi orang yang bermanfaat terutama bagi desa saya gitu. Nah, waktu itu kan jadi pendamping, akhirnya setelah pratugas kan terjun di lapangan. Nah, itu sambil di situ sambil belajar sering alhamdulillah romantika mertu menjadi pendamping itu memang rona-ronanya kompleks memang. Ya ada enaknya, ada nggak enaknya. Nggak enaknya itu karena waktu itu memang saya dalam bekerja waktu itu memang saya di SOP-nya kan penuh waktu, Mas. Iya. Sewaktu-waktu nggak peduli Sabtu, Minggu, malam. Bahkan saya dulu tuh pulang jam 12 itu sudah biasa. Nginep di balai desa. Biasa di desa orang itu. Ya memang itu sudah konsekuensi pekerjaan pendamping. Berapa tahun itu menjadi PLD? PLD itu 3 tahun, Mas. 3 tahun. 2015, 2016, 2018 ada apa namanya lowongan. Sebenarnya saya itu nggak ada minat. Oh ya. Terus saya pikir, saya waktu itu ya ngobrol sharing sama temen, dibilangin kalau kamu ingin membangun desamu, kalau kamu nggak masuk sistem, maka nonsen kamu bisa maksimal membangun desamu. Akhirnya saya pikir masuk akal juga. Akhirnya saya pikir dari dalam. Iya, terus akhirnya saya nekat ikut tes, alhamdulillah lolos. Habis berapa itu? Saya waktu nggak habis berapa, pokoknya saya mengalir aja, Mas. Saya mengalir aja. Ditulung Gusti Allah. Terus pokoknya ditulung Gusti Allah. Karena apa? Saya sandar, ya terserah lah. Karena mindset saya sejak dulu. Ya, Mas. Karena wacanya di luar kan begitulah, ada yang sampai. Itu memang masalah. Kalau hal-hal tersebut, Mas, sudah menjadi keyakinan saya. Memang sejak dulu saya doktrin adik-adik saya itu kalau mau jadi pegawai jangan punya pikiran rekom atau nyongkol. Karena percuma. Karena memang saya dipelajari oleh kehidupan. Saya nggak punya apa-apa dan saya nggak punya koneksi. Ya memang kenyataan semacam itu. Kalau saya mikir nyongkol kan percuma karena saya nggak punya uang. Mikir rekom percuma, saya nggak punya koneksi. Ya rekom Gusti Allah gitu aja. Langsung minta ke. Iya. Dan mindset saya itu harus saya setel semacam itu. Karena apa? Keyakinan saya orang akan istilahnya yang dialami itu apa yang ada di pikiran kita. Kekuatan alam bawah sadar. Betul, apa yang kita impikan akan menjadi kenyataan. Bahkan dulu kan juga pernah, Mas, ya di dalam ya nggak apa-apa. Los saja kita. Ya memang, Mas. Dulu pendamping kan memang rumornya bla bla, tapi salah satu saya bisa menyangkal karena saya mengalami, saya tidak ada link bla 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 bla. Memang saya lost, maksudnya saya nggak punya kenalan sama sekali, Mas. Memang akhirnya berhasil menjadi sekdes. Akhirnya kembali lagi, setelah itu akan menjadi sekdes. Nah, alhamdulillah setelah menjadi sekdes, apa yang dirasakan? Sebenarnya plus minus, cuman bedanya kalau di sekdes itu pikiran kita itu lebih kompleks. Cuma maksudnya apa yang kita pikirkan lebih luas lagi. Beda dengan pendamping kan satu fokus, walaupun toh beda banyak desa tapi fokus permasalahan. Kalau desa ini semua permasalahan desa harus kita pikirkan. Dari misalkan sawah banyak tikus itu juga mikir, Mas. Kemarin istilah yang gampang aneh kan. Jadi semua permasalahan desa itu kita mikir, itu bedanya. Cuman kita lebih fokus pada satu titik gitu, maksudnya satu lokasi gitu aja. Awal kemudian, ngapunten saya potong. Awal kemudian bercita-cita pengen jadi sekdes itu apa? Apa yang ada di dalam benak sampean ini? Saya harus merubah desa ini, harus diapakan ya? Desa saya harus suatu ketika harus bisa menjadi desa yang berdaulat. Harus desa yang mandiri. Desa yang mandiri. Bahkan ya makanya ini dari awal ini proyek jangka panjang memang. Pertama memang saya punya keinginan gimana desa saya ini balik, terutama desa. Kita kan tidak punya historis. Bukan, maksudnya kita nggak punya potensi. Terus saya berpikir potensi apa yang harus kita gali. Kebetulan Pak Kades saya itu memang kan orang-orang seni, terus orangnya kan suka yang berbau kayu, klasik. Dan punya orientasi jauh ke depan. Bahkan dia tidak memberikan terserah nanti, yang penting saya harus menjadi
orang yang memang punya cerita lah, Ya. berarti punya manfaat lah intinya gitu. Pak Kadesnya gitu akhirnya kan, wah satu visi ini aku gitu, berarti pas. Terakhirnya nanti berapa tahun lagi balai desa saya harus menjadi balai desa yang memang banyak dikunjungi orang, istilahnya wisata lah. Bahkan nanti saya kasih edukasi pertanian. Kayak itu ya, bangun candi. Ini kan memang replikasi candi lah. replika candi. Nanti kan ya memang ini sebagai daya Idenya tarik. siapa ini? Pak Kades. Pak Kades. Memang Pak Kades. Sampean itu- yang mengaktualisasikan. Pak Kades semua ini memang. Pak Kades memang luar biasa. Setelah itu nanti akan saya kasih semacam edukasi pertanian. Nanti saya display alat-alat pertanian yang timur dulu. Contoh kayak bajak sawah yang dari kerbau itu nanti juga akan kita pasang di sini sebagai kita mengingatkan pada generasi yang tidak menangi alat-alat itu Ya, kan menjadi sekarang laboratorium ilmiah lah. laboratorium ilmiah. Jadi gini Mas, supaya apa? Supaya anak-anak itu biar tahu dulu mbah-mbahnya, bapaknya itu susah waktu biar bisa menghargai gitu loh maksudnya. Tujuan saya itu supaya pemuda itu bisa menghargai bahwa orang dulu itu nggak semacam sekarang enak mau baca sawah pakai traktor, pakai mesin. Jadi kan enak dulu itu kalau pengen nanam itu pakai krakal dari kayu, ada pakai sapi atau kerbau ngarit, ani-ani juga nanti saya display itu. Bapak dulu itu kalau panen padi itu pakai ani-ani, tidak Ya. sekarang pakai kombi. Sekarang kan enak. Ini masih proses tahapan pengembangan itu ya, menuju ke situ. Nanti menuju gitu. Bahkan kita buat rencananya memang gimana nanti desa saya itu punya PAD. Ya memang supaya apa? Supaya bisa menjadi desa mandiri kan harus Warung-Ngering sekarang statusnya desa apa, Mas? maju. Oh, sekarang maju. ya. Katanya ini termasuk desa termiskin ya? Itu dulu mungkin. Dulu. Sekarang masa maju. nggak boleh dibilang Kaya lah katanya. Kaya. Nggak ada itu. Buktinya apa? Boleh bisa semacam ini. Wis megah ya. Dulu pas waktu jadi PLD status desanya apa sini? Dulu itu tertinggal. Oh tuh, tertinggal makanya ya tertinggal. Sekarang sudah maju. Ya, itu juga peran pendamping, Mas. Oh. Jujur, Mas. Mas Robert ini mendampingi. Pendamping kalau nggak ada pendamping mungkin desa Oke. itu nggak semacam ini, Mas. Oh, iya. Itu luar biasa kok peran pendamping. Walaupun dulu Saya ralat. Iya, monggo. Bukan termiskin, tertinggal ya. Tertinggal. Tertinggal. Good Senin aku dikomplain aku. Oke, lanjutkan. Santai aja. Ya, alhamdulillah dulu itu ada program pendamping desa itu. Ya. Akhirnya desa-desa di Kecamatan Dombreng ini sudah Dari tertinggal ke maju ya. sudah beda semua dari nggak ngerti administrasi sekarang sudah mulai administrasi, sudah punya misi, maksudnya punya. Jadi tidak tahun ini tidak, dia kebanyakan Ada tahapan ya. Jadi harus jadikan desa itu sudah jauh lagi kan gitu. Mau dibuat apa itu? Yaitu karena apa? Karena keberadaan pendamping. Apalagi sekarang parameternya adalah SDGs desa. Betul. Yang kemudian sudah pada wilayah pembangunan yang berkelanjutan kan gitu loh. Iya. Kira-kira ini yang sangat penting menjadi pembelajaran kita semua bahwasanya di saat apa sih kendalanya? Di saat menjadi pendamping dan menjabat menjadi sekdes. Kalau pendamping kita itu kan dampingi desa ya dari eksternal lah, tidak bisa kemudian terlalu masuk ke dalam. Terus apa yang sama rasakan di saat menjadi sekdes ini loh? Itu dari Ikut tambah enak tambah loro kabeh kalau pikiran semakin panas, semakin berat lah. Keto wani akeh san padha karo aku kan. Berat. Nah, Karena apa? Kita dihadapkan langsung dengan masyarakat. ya. Itu yang paling berat. Semua hampir ya memang namanya masyarakat kan banyak macam cara pola pikirnya kan beda-beda. Memang kadang mensikapi sesuatu itu ada yang dari sisi positif, ada yang dari sisi negatif. Nah itu memang kan harus saya terima. Dan pertama kali saya dipesoni Pak Kades waktu saya habis dilantik itu kan istilah Jawa ini pasangan kuping kandel. Nek gitu berat tadi sekdes. Ada Bener salah tetap salah. ya, jadi ada istilah dari saya yang biasanya nyampaikan ke teman-teman adalah berdesa adalah seni politik tingkat tinggi. Di saat kita sudah selesai di desa, maka yang di atas itu hanya tinggal meremai. Nah, gitu loh.
Karena apa? Karena ya pasti satu sisi akan berhadapan dengan keluarga besar kita, Betul. dengan diri kita langsung, masyarakat punya pola pikir yang berbeda kan gitu. Iya Mas, dulu saya waktu dari pendamping itu saya sering dikomplain sama anak istri saya. Iya. Nggak pernah ada waktu katanya. Tapi sekarang jadi sekdes lebih ganteng kok. Nah, mungkin itu berkahnya jadi sekdes ya. Karena jadi 02-nya desa. Ada plus minusnya. Lo lebih sejahtera. Alhamdulillah. Berapa ya bengkoy? Bengkoy Bengkok, itu? bumi 100 lah bahasanya. Sekdes bumi 1. Iya, tapi nggak masalah Mas. Yang penting kan berkah. Oh. Loh, Yang penting beda loh kalau di beberapa wilayah di Lamongan bengkoynya ono sing sak bau, setengah bau. Ya, kalau prinsip saya kan besar kecil Iya. itu kan cuman nominal tuh Mas. Mungkin Nilainya tunjangannya, tetap beda. mungkin tunjangannya lain ya ada aja deh. Tunjangan siltap itu. Enggak, yang penting kita syukuri Mas. Oke. Karena insya Allah kalau masalah rezeki itu, kalau saya kan menilai sesuatu, terutama uang, antara nominal dan nilai itu tetap beda. Nominal boleh sama, nilai tergantung yang megang. Berkah ya. Nah, kalau 50.000 saya sama 50.000 Menuju Mas, kejayaan. nah itu beda nilainya. Walaupun nominalnya sama. Maaf, ini nggak harus dikonsumsi banyak orang, masalah pemahaman itu Mas ya. Ini untuk pemahaman saya pribadi. Loh, Syukuri aja. saya kesini hampir setahun yang lalu ya. Saya tahun yang lalu saat saya menjadi pendamping di Kecamatan Sambeng, Kecamatan Kedumpreng. Hari ini kemudian proses pengembangannya sudah begitu pesat lah. Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi ini? Ini sekilas saja dari obrolan kita kok di sini ada candi, terus ini gazebo, ada kantor BUMDes. Ya Dan itu. dulu apa sih proyeksinya itu sebenarnya? Ya itu. Sebentar lagi. Ya. Kedepannya kan satu itu sebenarnya kan pikiran awal kan cita-cita gimana desa saya itu menjadi desa yang mandiri, desa yang berdaulat. Iya carane, ya kan masalah termasuk ini salah satu proses untuk menuju ke desa yang mandiri itu. Ini proses salah satu proses-prosesnya. Istilahnya kan sarana-sarananya nanti untuk menuju cita-cita tersebut kan gitu. Karena kita punya keinginan dari semua lini akan kita kelola nanti, dari wisata, dari pertanian. Bahkan saya nanti punya ke depan saya punya unit BUMDes yang khusus mengelola pertanian. Jangka panjangnya nanti kita punya pikiran dari hasil pertanian masyarakat saya nanti supaya tidak dipermainkan oleh tengkulak, maka kita yang akan ngelola, nanti kita tampung dari pupuk, obat, dan saya, nah ini sih menjadi bahan pikiran saya. Masyarakat saya kebanyakan waktu mau tanam Ya. itu biasanya kan mesti nyari hutang bank untuk tanam. Nah itu saya gimana caranya nanti suatu ketika hal semacam itu tidak ada, Jadi kita fasilitasi nanti. langsung apa itu di saat petani butuh untuk pupuk semuanya nanti Nggak difasilitasi punya oleh uang, kita fasilitasi. BUMDes, ya, gitu. Kita fasilitasi dengan BUMDes. Kita buat unitnya BUMDes yang khusus memang mengelola pertanian. Bahkan sekarang Mas, kita kan juga kerjasama dengan HIPA yang mengerti terkait sawah. Ya. Butuh apa aja, terkait gimana caranya nanti pengairan saya tak kerbek lah istilah Jawanya kan. Pengairanmu butuh apa supaya nanti nek ngairi sawah petani itu bisa lancar, gak terkendala, gak banyak air yang terbuang. Nah ini juga anunya, ini Andalan nih. andalan saya ini. Mitra saya juga Mitra ini. saya ini. Ya, 1 untuk tahun membuat apa namanya? Terus saya dipindah. Nah, irigasi. Saluran airnya ini Mas Teguh ini sangat membantu sekali di bidang saluran air nanti untuk menata itu gimana. Jadi saya buat dam karena di situ kan dulu kan mengeluh HIPA saya. Kesulitan sekali mengairi sawah yang utara. Akhirnya saya buatkan Saluran air. saluran air juga Mas Teguh ini yang desain. Alhamdulillah sekarang permasalahan itu sudah hilang dan sudah petani sudah tidak ada permasalahan terkait air, tercukupi alhamdulillah semua. Toko kereka ya. Ya dari Krika. iya. Dan hasil panen Mas Robert ini yang dampingi di Warung Ring berapa tahun ya? Mas Robert berapa tahun Mas? Aku 3 tahun. 3 tahun. ya, ini termasuk Ini perannya waktunya Mas naik ini ya. Wah iya ini harus diapresiasi. Kinerja selama ini kan memang sangat membantu. Kita bersinergi dengan saya, akhirnya saya bisa muncul. Ya saya doakanlah semuanya lancar. Gitu loh, semuanya lancar. Jadi Tercapai. dari apa yang Saman sampaikan terlihat bahwasanya kayaknya komunikasi antara kepala desa dan sekdes ini terbangun baik kan gitu loh. Karena memang dalam konsepsi organisasi
antara kepala dan sekretaris ini harusnya memang satu tujuan. Kalau satu saja tidak bisa jalan, maka organisasi itu akan kemudian menjadi masalah. Kalau diistilahkan dulu saat zaman saya masih ikut pelatihan kepemimpinan itu adalah tatkala kemudian sekretaris itu adalah kunci administratif. Saat sekretaris itu tidak jalan, maka ya masalah akan menjadi beban di dalam organisasi. Lah dari fenomena itu ya ngapunten di beberapa wilayah kebanyakan sekdes sama kades ini nggak bisa jalan bareng. Barangkali dari cerita jenengan ini bisa disampaikan sebenarnya bagaimana sih Sebenarnya untuk mengurangi konflik antara kades dan sekdes ini. sebenarnya penataan hati, tujuan kita lah. Ya. Biasanya Mas, konflik itu terjadi satu bisa kesalahpahaman atau mungkin di situ ada indikasi biasanya. Yeah. Ada kepentingan, misalkan yang penting Konflik interest. nah, kalau saya kan sepenting tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat, this okay gitu. Maksudnya yang penting nggak ada lah indikasi kepentingan pribadi intinya. Pokoknya orientasinya pokoknya kepentingan Ngawal kepentingan siapapun pemimpinnya. Siapapun pemimpinnya. Yang penting ini memang dia punya misi yang bagus dan memang kinerjanya bagus, memang orientasinya untuk kemaslahatan masyarakat, Kita dukung. kita dukung. Kalau memang biasanya ada selek biasanya itu kan karena ada kepentingan Mas, tidak ora pure memang niat mengabdi atau gimana. Pesannya. Ya pesan saya untuk teman-teman, ya saya juga masih belajar. yang belum ketemu lah. Sebenarnya kan gini, ya ditoto lah tujuan kita, niat kita menjadi sekdes itu apa. Terus intinya kalau memang harus bisa memilah permasalahan pribadi dan permasalahan masyarakat yang gitu. Kalau pesan pribadi ya kalau memang ya intinya harus tujuan lah sebenarnya. Tujuan memang kalau untuk masyarakat ya kepentingan pribadi harus kita kesampingkan. Memang permasalahan pribadi harus kita kesampingkan. Itu resiko menjadi gambarnya pamong lah gambarnya. Resikonya. Oh ya, dan Mas. Ya. Untuk dinas terkait dinas pariwisata, dan saya punya tujuan menjadikan desa saya menjadi desa wisata, dan kebetulan ini sudah saya persiapkan salah satu ruangan, salah satu bangunan untuk display hasil produk masyarakat. Oh, itu sesuai dengan visi misi Bupati. Ya. Menuju kejayaan Lamongan ya. Masyarakat saya kan yang salah satu dusun itu kan memang mayoritas kan pengrajin tempe. Oh ya. Nah, ada dijadikan tempe, ada yang kerupuk. Nah, rencana saya kan kita di situ ya. Di sini karena apa? Jika nanti sini sudah sudah banyak dikunjungi orang, kita ada khas daerah saya nanti sebagai oleh-oleh lah. Kerupuk tempe khas warung Rey. Nanti rencananya ke depan. Bisa disampaikan ke Pak Bupati itu? Ya, Bupati. Monggo disampaikan. Keinginannya apa ini? Keinginan saya tolong didukung. Tujuan kami selaku perangkat desa Warung ini yang punya cita-cita ingin menjadikan desa wisata. Nah, ini masih banyak sekali PR, sarana prasarana yang harus kita bangun. Contohnya pagar, ada gapuro. Dengan gapuro rencana kita itu gapuro Maduraksa. Gapuro yang Majapahitan itu. Oh ya, Majapahitan. Nah, memang kan kita setting konsepnya Majapahit. Kita mengingat supaya apa? Ya, mengingatkan kepada generasi bahwa kita dulu itu pernah jaya pada zamannya sejak dulu. Jadi ini replikanya di sini. Terus yang paling terakhir sebelum kita tutup itu nanti yang pingin komen, memberi tanggapan kepada kita atau Mas Agus ini pendamping lokal desa dulu selama 3 tahun dan hari ini menjadi sekdes, monggo komen di bawah. Kemudian yang belum subscribe, kalaupun dianggap channel ini bermanfaat, silakan subscribe. Lanjut saja, pesan untuk sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita yang menjadi pendamping atau masih aktif seperti saya ini, dan juga teman-teman, karena di sana juga saya temukan banyak pendamping yang menjadi sekdes. Pesen Mas, pesen. Ya, enggak iya ya. Atau tanggapan atau mungkin semangat lah.
Ya mudah-mudahan teman-teman pendamping yang sudah menjadi perangkat desa atau sekdes atau kades ya. itu benar-benar mempunyai tujuan memang untuk membangun desanya masing-masing, itu supaya apa, seberat apapun pekerjaan itu akan menjadi ringan, karena yang penting kita bahagia melihat orang bahagia kan. Kalau masyarakat kita makmur, kita juga ikut bahagia itu kan, maka kita juga akan mudah bahagia akhirnya. Dan apa, kita bekerja pun itu akan menjadi ringan walaupun toh berat, karena tujuan kita untuk membahagiakan orang, terutama warga kita kan gitu. Kalau masalah finansial, kalau pemahaman saya itu akan ikut dengan sendirinya nanti. Mengikuti. Jika kita ada satu ungkapan, jika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka uang dari langit akan turun dengan cara yang bermacam-macam. Ya, saya pikir mungkin cukup. Ini adalah salah satu aktivitas kita yang sudah lama tidak bertemu. Jujur saya sudah hampir setahun, dan semoga memberikan manfaat dan semangat kita bagi sahabat-sahabat semuanya. Tetap semoga diberikan kesehatan, keselamatan di masa endemik. Jadi sudah tidak masa pandemik, Mas. Endemik, kita harus bersahabat dengan virus, dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Salam berdesa. Berdesa. Baik. Iya, Mas.